Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di part sebelumnya, kondisi kompetisi bela diri mendadak berubah drastis. Xiangxi yang akhirnya menunjukkan dirinya dan juga para iblis yang berkomplot dengan Tang Jie akhirnya mengaktifkan formasi besar di kota Songyue. Lalu, situasi yang ada di sana menjadi semakin buruk. Dan, apakah Tuan Muda Yun bisa memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan? Mari kita cari tahu di kisah hidup Tuan Muda Yun part 30. Setelah pengakuan Tang Jie tentang keterlibatan ayahnya dalam rencana mereka, tentu ini membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Wajah Luo Ying dan Tang Xin berubah drastis. Mereka berdua benar-benar tidak tahu apa-apa dan hanya menjadi pion yang ditinggalkan sekarang. Terutama Tang Xin. Wajahnya bahkan sampai terdistorsi karena ada emosi yang meledak dari dalam hatinya. Long Yin, dia menepuk bahu Tang Xin dan berkata, "Tenang saja, sekarang Tuan Muda hanya perlu menunggu dan melihat." Sementara itu, di langit, Cui Bo berteriak, "Luo Ying, berhenti buang-buang waktu. Semakin lama kita menunda, semakin banyak kekuatan yang akan mereka kumpulkan. Serang sekarang dan kalahkan mereka bersama-sama." Namun, setelah Cui Bo berteriak, tiba-tiba tekanan dahsyat jatuh dan langsung menekan ke dalam jiwa semua orang. Merasakan itu, mereka kemudian melihat ke arah Xiangxi yang kini telah berubah. Ada 2 tanduk tumbuh di dahinya, dan tombak Luo Huo yang sebelumnya ia pegang kini telah lenyap. Sebagai gantinya, di belakang punggung Xiangxi terdapat tulang putih yang melilit tubuhnya seperti cambuk. Tidak hanya penampilannya terlihat mencolok, tetapi juga tekanan yang ia pancarkan terasa sangat mengintimidasi. Setelah itu, Xiangxi mengatupkan tangannya. Dia membentuk segel dan kemudian bayangan naga hitam perlahan muncul. Lalu perlahan bayangan itu mulai menyatu dengan tubuhnya. "Ah! Dia anggota ras laut!" Yao Long berteriak dari dalam jiwa Yun Xiao. Pandangan Yao Long benar-benar penuh dengan makna. Bukan tanpa alasan, karena seperti kata legenda, naga memiliki 9 putra dan masing-masing berbeda. Putra naga ini bertubuh hitam legam. Dia disebut naga bertanduk, leluhur dari keluarga kerajaan Laut Utara. Yun Xiao tampak serius. Ras laut dan keluarga kerajaan Laut Utara. Lupakan identitas dan latar belakangnya. Sekarang apa yang ingin dia lakukan? Kemudian suara Xiangxi menggema di udara. Kekuatan naga yang maha dahsyat meledak dan berkumpul di kepala naga yang ada di tangannya. Suaranya terdengar rendah. Xiangxi berkata, "Raungan naga sejati." Boom! Jiwa semua orang bergetar, seolah-olah jiwa mereka dipukul oleh palu raksasa seberat 1000 pound. Bahkan yang tak mampu menahannya, lalu tak sadarkan diri. Ada juga yang tewas seketika, karena jiwa mereka hancur diterjang kekuatan naga ini. Sementara itu, Cui Bo dan yang lain, mereka berada paling dekat dengan Xiangxi. Mereka juga terkena dampak secara langsung. Mereka terluka secara mental, bahkan sampai-sampai muntah darah. Padahal mereka sangat kuat.
tetapi mereka tetap tak berdaya menghadapi serangan ini. Sayangnya, ini belum berakhir. Tekanan yang sebelumnya mengenai mereka tidak langsung menghilang, melainkan terus bertambah kuat dari waktu ke waktu. Hal ini membuat banyak orang putus asa. Bahkan mereka yang awalnya bertahan pun kini mulai tak sadarkan diri. Dari semua orang yang ada di sana, hanya para ahli di tingkat yang lebih tinggi yang masih sanggup berdiri. Cuibo dan yang lainnya mulai panik. Jiwa mereka seperti ditumbuk menggunakan sebuah gunung. Situasi ini sungguh membuat mereka kewalahan. Formasi ini dan kekuatan naga ini terlalu kuat. Tak mungkin kita bisa menang dalam waktu singkat. Ekspresi Zhang Chong berubah. Kita harus bekerja sama dan membentuk penghalang. Walau tidak bisa menghentikan kekuatan ini sepenuhnya, setidaknya kita bisa mengurangi dampaknya. Kalau tidak, seluruh kota bisa hancur. Cuibo menunduk dan melihat separuh dari orang-orang di alun-alun kini sudah tewas akibat raungan naga milik Xiangxi. Lalu atas perintah dari Zhang Chong, para petarung terkuat pun turun dan membentuk formasi di dekat arena. Setelah beberapa saat, sebuah penghalang kuning terbentuk menyelimuti seluruh alun-alun. Dan benar seperti kata Zhang Chong, setelah formasi ini berdiri, tekanan yang mereka rasakan otomatis berkurang drastis. Di sisi lain, Xiangxi juga tampak kelelahan. Keringat dingin membasahi dahinya, dan ia berkata, "Sang, kalian harus cepat. Aku hanya bisa menahan kekuatan naga ini selama sebatang dupa. Setelah itu, apapun yang terjadi, aku akan mundur, dan kau juga harus memenuhi janjimu." Sang tersenyum tipis. Dia berkata, "Jangan khawatir. Waktu satu dupa sudah lebih dari cukup." Saat itu, energi di seluruh kota mulai mengalir menuju roda Juse. Mata Tang Jie bersinar terang dan dia menyeringai. Apakah ini adalah kekuatan hidup dari orang-orang yang baru saja mati? Sang pun mengangguk dan berkata, "Makna dari pengorbanan adalah melepaskan kelima indera dan membiarkan indera keenam meninggalkan seluruh bentuk dharma. Hingga pada akhirnya, mereka akan mencapai sisi yang lain. Dan roda pengorbanan ini diciptakan oleh para ahli dari ras iblis. Benda ini digunakan untuk mendukung keterampilan pengorbanan ilahi. Fungsinya adalah mengantarkan para jiwa-jiwa mereka yang sudah mati dan pergi menuju akhirat. Sekaligus juga membantu yang masih hidup agar bisa mencapai nirvana." Mendengar itu, Tang Jie pun menjilat bibirnya dan tertawa. Sang lalu mengangkat jarinya, dan bola dunia melesat keluar dari tubuhnya. Bola itu lalu jatuh di atas roda Juse. Formasi di atas roda itu lalu berubah dan bayangan samar mulai terbentuk. Di sana terlihat sosok wanita yang menggenggam bola dunia dengan kedua tangannya. Energi kehidupan yang kuat terus disedot oleh roda Juse, lalu dialirkan ke dalam bola dunia melalui tangan sosok bayangan itu. Di bawah, Yun Xiao melihat sosok itu dan tubuhnya bergetar hebat. Ternyata, sosok wanita yang muncul dari roda Juse adalah sosok yang sama dengan patung wanita kristal emas api selatan. Bayangan itu memang agak kabur, tetapi Yun Xiao yakin betul
bahwa wanita itu yang pernah ia lihat sekilas di kota api selatan. Sementara itu, tetua Zhu menjadi lebih tenang. Saat ini ia memiliki tugas untuk melindungi dua masa depan dari Sekte Pedang. Karena itu apapun yang terjadi, mereka harus selamat dari tempat ini. Tuan Cui, Anda adalah tuan rumah di sini. Cepat temukan solusi untuk keluar dari masalah ini. Mendengar perkataan dari tetua Zhu, wajah Cui Bo menjadi suram. Dalam benaknya ia bergumam, tak pernah kusangka kekuatan naga ini bisa mengguncang jiwaku hingga seperti ini. Ditambah, formasi yang terpasang ini ternyata telah menyegel seluruh kota Song Yue. Bahkan, jalur kehampaan pun tak bisa dilewati. Lebih parahnya, di bawah tekanan naga yang tadi kurasakan, setengah kota telah hancur dan terbunuh. Apa yang dikatakan Cui Bo hanyalah perhitungan kasar. Karena faktanya, selain sebagian besar orang di sekitar arena yang sudah mati, di luar sana ada jauh lebih banyak orang-orang di tingkatan yang terbawah telah meregang nyawa. Jumlahnya bahkan hampir 2/3 populasi di kota Song Yue. Semua itu meliputi para non-kultivator serta para kultivator yang berada di bawah ranah Martial Emperor. Kini, kota perdagangan nomor 1 di dunia yang telah bertahan selama ribuan tahun sedang berada di ambang kehancuran. Wajah Luo Ying pun tampak suram. Ia kembali berteriak, "Tang Jie! Jangan sampai satu kesalahan ini menciptakan kebencian abadi pada kamar dagang kita. Para iblis ini telah membantai ratusan ribu manusia. Mereka adalah musuh terbesar dunia. Jika hari ini kau tidak berpihak pada sisi yang terang, maka seluruh serikat pedagang, bahkan dunia, akan memburumu." Tatapan Tang Jie menjadi dingin. Dia mencibir, "Luo Ying, tidak heran kau hanya bisa menjadi wakil ketua sekte. Kau memiliki kekurangan yang besar. Bukan hanya kultivasi, tetapi juga ambisi dan dominasimu. Hanya yang kuat yang akan memburu, dan yang lemah hanya akan menjadi buruan. Kau harus ingat kata pepatah, keberhasilan seorang jenderal dibangun di atas puluhan ribu tulang anak buahnya. Tidak ada ahli besar yang tidak pernah melangkahi tumpukan mayat untuk mencapai posisinya. Hari ini, kalian, para semut, akan kugunakan sebagai batu loncatanku. Aku akan membangun hegemoni dinasti Tang. Jangan bersedih, karena dengan begitu maka hidup kalian yang tak bermakna menjadi berarti. Setelah ini, nama kalian akan dikenal dalam sejarah sebagai tumbal berdirinya dinasti Tang. Pengorbanan kalian hari ini tak sia-sia dan kalian akan mencapai alam baka. Jadi berbahagialah." "Bangsat, kau sudah gila. Benar-benar gila." Luo Ying tampak gemetar dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan amarah. Luo Ying sadar bahwa dalam situasi seperti ini, kata-kata sudah tak berguna lagi. Cui Bo saat ini menjadi semakin cemas. Semuanya, kita harus bertindak dengan cepat. Kita harus menemukan solusi atas masalah ini. Adakah yang punya ide? Kalau kita terus seperti ini, maka semua orang akan mencapai sisi lain sebelum satu dupa habis. Selain kekuatan naga tertinggi yang menekan kota, kekuatan iblis dari roda Jusi juga mulai memangsa nyawa di dalam formasi. Sementara, penghalang yang mereka buat
kini kian melemah dan ukurannya mulai mengecil. Orang-orang pun mulai panik dan berdesakan untuk masuk. Melihat itu, Sudanhe berseru, "Semua orang dengarkan, siapapun yang bukan dari 7 aliansi pedagang, menjauhlah. Kalau kalian melangkah lebih dari 80 kaki dari pusat pertahanan, siapapun yang melanggar akan kubunuh." Begitu ia bicara, dia juga mengayunkan tangannya dan kebetulan di sana ada seorang laki-laki yang terkena serangannya. Laki-laki itu langsung terbelah 2. Semua orang yang melihatnya terkejut. Mereka yang tidak berasal dari 7 aliansi utama langsung mundur ketakutan. Tak ada seorang pun yang berani mendekat. Semua orang terdiam. Mata mereka dipenuhi kebencian pada Sudanhe. Tapi tak ada yang berani bersuara, karena bagaimanapun mereka lemah. Bahkan di sisi lain, orang-orang dari 7 aliansi utama juga terdiam. Sementara Joibo yang melihat semua itu juga tampak muram. Tapi dia tak mengatakan apapun. Dalam kondisi ini, meski mereka tampaknya bersatu, tapi semua orang tentu egois dan memikirkan keselamatan mereka sendiri. Lagi pula, 7 aliansi utama adalah benteng utama dari pertahanan itu. Meskipun anggota serikat pedagang yang lain juga punya beberapa ahli yang ikut memperkuat penghalang, tetapi kontribusi mereka masih jauh dari kata cukup. Lalu di tengah rasa canggung semua orang, Tangsin, dia akhirnya bicara. "Meskipun saya tak mengenal formasi ini, tetapi semua formasi pasti terhubung dengan langit dan bumi melalui simbol-simbol dan elemen. Formasi Juse ini juga seharusnya begitu. Setelah saya amati, ada 4 arah mata angin yang saat ini terus mensupport formasi ini. Artinya, selama kita bisa menghancurkan kekuatan di 4 arah mata angin itu, maka formasi ini juga akan runtuh." Mendengar perkataan Tangsin, Joibo pun tampak gembira. "Apa yang Tuan Muda Tangsin katakan itu masuk akal. Ayo, kirim para ahli untuk menghancurkan formasi ini." Tapi Sang Chong mengernyitkan dahi. "Mengirim? Siapa yang mau dikirim? Jika bukan karena penghalang ini, jangankan untuk menghancurkan formasi ini, kita yang memiliki kultivasi tinggi pun tak berani keluar dari perlindungan ini. Jadi bagaimana mungkin kita mengirim orang untuk keluar? Siapa yang bisa dikirim?" Semua orang terdiam. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Sang Chong itu sungguh masuk akal. Tangsin tampak menghela nafas sejenak. Dia berkata, "Dengan semua tekanan ini, saya khawatir bahwa para kultivator tak akan mampu. Hanya alkemis tingkat 9 yang bisa menahan tekanan ini." Mendengar pernyataan itu, semua orang menjadi masam. Memangnya siapa yang punya kemampuan yang setara dengan alkemis peringkat 9? Tunggu, semua orang terdiam sejenak. Dengan semua kondisi yang ada sekarang, kini mata mereka tertuju pada Yun Xiao, Cui Yuan dan juga Xiao Jingming. 3 orang kontestan yang kekuatannya jelas berada di peringkat 8. Merasa dilihat oleh semua orang, Cui Yuan tersenyum pahit. "Meskipun saya mampu menahan tekanan ini, tapi kultivasi saya baru di tingkat martial emperor bintang 3. Saya tidak punya kesempatan untuk menang melawan para iblis itu." Sementara Xiao Jingming,
dia hanya mendengus tanpa mengatakan apapun. Dan seperti Cui Yuan, kultivasinya juga hanya berada di tingkat yang sama. Oleh karena itu, satu-satunya orang yang tersisa tak lain adalah Tuan Muda Yun. Semua orang melihatnya, dan Yun Xiao mengerutkan kening lalu berkata, "Aku ini hanya seorang martial emperor bintang 7. Apa kalian bahkan tidak bisa melihat kultivasiku?" Mendengar itu, mereka semua terdiam. Memang, apa yang Yun Xiao katakan tentang kultivasinya itu benar. Tetapi, semua orang yang ada di sana juga tahu karena mereka sudah menyaksikan pertarungan Yun Xiao melawan Xiang Zi. Jelas sekali bahwa kemampuan Yun Xiao itu melampaui ahli di ranah martial supreme. Maka, kalau dipikir siapa yang bisa menjalankan tugas ini, ya jelas Tuan Muda Yun. Cui Bo tampak tersenyum masam dan kemudian menatap Yun Xiao. "Tuan Muda Yun, kita sudah sampai di titik ini. Tanpa kerjasama, kita akan benar-benar dihancurkan. Saat ini Anda satu-satunya yang punya peluang untuk menghancurkan formasi ini. Jadi, tolong pertimbangkan situasi ini." Yun Xiao mendengus. Jika langit sampai runtuh, pria jangkung yang akan menahannya. Sayangnya, aku bukanlah pria itu. Apa yang kalian harapkan dariku? Seluruh energiku habis karena pertarungan sebelumnya. Bahkan otakku pun kelelahan. Aku tak bisa melakukan ini. Qian Wudi yang dari tadi diam tiba-tiba memotong. "Baiklah, cukup. Sebutkan saja syaratmu. Aku mengenalmu dengan cukup baik. Jadi, apa maumu kali ini? Primordial Stone? Pil? Atau senjata tingkat mendalam? Katakan saja." Yun Xiao terkejut mendengar perkataan Qian Wudi. Ia menjawab dengan nada tak senang. "Saudara Wudi, apa menurutmu aku serendah itu?" Menyedihkan. Apakah ini bukti kepercayaan di antara kita? Baiklah kalau begitu, beri aku beberapa botol pil pemulihan energi tingkat 9. Aku kehilangan terlalu banyak energi dan aku harus memulihkannya. Semua orang tampak memasang wajah datar, seolah sudah hafal dengan perubahan sikap Yun Xiao seperti ini. Kemudian, setelah itu, tanpa menunggu, Cui Bo lalu menyerahkan botol giok. Dia berkata, "Di dalamnya ada 3 pil pemulihan darah Yuan Yang. Itu adalah pil penyembuhan tingkat dewa." Kemudian Cui Yuan pun menyerahkan sebuah kotak giok dengan penuh keengganan. Dia berkata, "Di dalamnya ada pil pemulihan jiwa Tiansu. Pil ini sangat efektif untuk mengisi ulang kekuatan jiwa. Nilainya juga setara dengan pil peringkat 9. "Oh, barang-barang bagus." Yun Xiao mengambil kedua botol itu, lalu menelan 1 pil darah Yuan Yang dan 1 pil jiwa Tiansu. Seketika energinya langsung terisi kembali dan kekuatan jiwanya melonjak. "Hah, ini benar-benar harta karun." Setelah itu Yun Xiao melirik yang lain dan dia berkata, "Lalu bagaimana dengan kalian? Jangan katakan padaku kalian berniat membiarkan menara 10.000 harta karun yang menanggung semua biayanya. Sementara kalian hanya diam-diam saja dan ingin memanen hasilnya. Tidak tahu diri." Mendengar itu Su dan He tampak kesal. "Hah? Apa kau masih belum cukup pulih setelah memakan 2 pil itu?" Tapi Yun Xiao mencibir. "Nenek tua, apakah aku sudah pulih atau belum itu bukan urusanmu. Lagi pula, apa urusanmu pada berapa banyak pil yang telah kumakan? Ini bukan hanya tentang mengendalikan energiku,
Tetapi ini juga tentang semangat yang kolektif. Ini tentang kepentingan bersama. Kalian ingin aku bertarung mati-matian, sementara kalian mau duduk di sini dan menonton dari belakang? Sungguh menggelikan. Yuan Shao tampak mencibir, dan Su Danhe pun bungkam 1000 bahasa. Dia tidak bisa membalas perkataan Yuan Shao. Sementara itu Qian Wudi tampak pusing setelah mendengar semua ini. Tapi pada akhirnya Qian Wudi melemparkan sebuah kantung penyimpanan miliknya. Ambil itu dari sekte uang. Qian Wudi lalu menoleh ke arah yang lain. Kali ini semua orang harus siap untuk berdarah kalau kalian memang ingin selamat. Dia memang sangat hobi merampok, tetapi dia juga akan menepati janjinya. Sekarang, kalian sendiri yang tentukan mana yang lebih penting, harta kalian atau nyawa kalian. Semua orang terdiam. Qian Wudi lalu menatap Yuan Shao dan berkata, "Tuan Muda Yun, kamu harus ingat bahwa di masa depan, kalau kamu menghadapi situasi yang lebih sulit, jangan harap kamu bisa mendapatkan bantuan dariku secara cuma-cuma." Mendengar itu Yuan Shao tertawa. Tak perlu khawatir soal itu. Aku akan menanggungnya sendiri. Setelah itu, semua orang akhirnya membuka dompet mereka. Mereka benar-benar diperas sampai kering. Bahkan Chan Feng dan Xiao Jingming juga tak berani protes pada Tuan Muda Yun. Lalu, setelah orang-orang menyelesaikan transaksi mereka dengan Yuan Shao, di luar formasi ada 4 sosok yang terbang dari 4 penjuru mata angin. Pilar timur telah selesai, kata Yu. Pilar barat juga selesai, kata Li. Pilar selatan juga selesai, kata Yi yang muncul di langit. Pilar utara juga sudah selesai, kata Fu dengan tenang. Kemudian udara bergetar dan sosok lainnya perlahan muncul. Dia adalah Li Yi. Dia berkata, "Keempat formasi teleportasi antara provinsi telah dihancurkan." Kata-kata itu jatuh seperti palu di telinga semua orang yang ada di sana. Mereka mungkin tidak tahu pasti tentang pilar yang mereka bicarakan. Tetapi orang-orang ini jelas-jelas tahu bahwa kalau para iblis ini menyelesaikan pilar-pilar yang ia sebutkan, maka itu bukanlah pertanda baik. Terlebih, formasi teleportasi antar provinsi ternyata juga sudah dihancurkan. Hal ini tentu membuat semua orang merasa terpuruk. Tatapan Li Yi tajam seperti elang. Dia kini menatap Yuan Shao yang jauh ada di bawah. Dia berkata, "Tuan Sang, biarkan Li Yuan Shao keluar. Saya ingin memakannya hidup-hidup." Mendengar itu, Sang tertawa. Kau rupanya juga menyimpan dendam padanya. Orang ini memang berbahaya. Bahkan, susunan pengorbanan tak mampu melukainya. Kau yang sekarang tak punya kesempatan untuk menang melawan dia. Apa dia memang benar sekuat itu? Xiangzi pun terkejut. Mendengar itu Sang tersenyum tanpa menjawab. Ia tahu Yuan Shao memiliki monumen dewa. Selama dia bersembunyi di dalam monumen dewa, bahkan roda Juse juga tak akan bisa menembusnya. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Yuan Shao adalah dengan memperbaiki amilari spare milik Sang. Tetapi, itu juga bukan masalah yang sederhana. Dan di tengah pemikiran itu, tiba-tiba ekspresi Sang terlihat berubah. Matanya menyipit tajam dan berkata dengan penuh amarah, "Li Yi, kau terlambat menghancurkan formasi teleportasi. Seseorang kini telah menyelinap masuk." Apa? Li Yi dan semua orang yang mendengarnya juga terkejut. Dan kemudian, benar saja,
ruang di luar formasi mulai retak seperti cermin. Lalu di sana, sebuah kereta perang perlahan muncul. Kereta perang itu bersinar dengan cahaya keemasan dan sangat menyilaukan. Itukah saya? Tang Jie mengenali kereta ini. Wajahnya berubah dan seketika tubuhnya menjadi tegang. Sementara orang-orang dari serikat pedagang bersorak, "Itu kereta perang penegak hukum emas. Mereka dari wilayah suci. Kita selamat." Semua orang kegirangan. Tapi melihat itu Su Danhe melotot ke arah Yun Xiao dan berkata, "Li Yun Xiao, kembalikan barang-barangku." Tetapi Yun Xiao mengabaikannya. Dia duduk bersila dan mencoba mensirkulasi kekuatan di dalam tubuhnya. Sementara itu, Long Yin, dia berkata, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bahkan tak perlu repot-repot mengotori tangan kita untuk melawan mereka." Tang Xin pun tersenyum penuh arti. Mendengar percakapan mereka, Luo Ying terkejut. "Apa? Kalian sengaja memancing penegak hukum emas untuk datang kemari?" Tang Xin menjawab, "Benar, Tang Jie berkolusi dengan iblis. Itu adalah masalah yang besar. Tentu dia harus segera dilaporkan ke wilayah suci, karena begitu dia berhubungan dengan ras iblis, dia bukan lagi anggota Guild Dagang Vorpal. Dia adalah musuh dari dunia, dan musuh dari dunia harus dibasmi oleh pemimpin dunia." Tubuh Luo Ying bergetar mendengarnya. Tidak ada lagi kasih sayang antara saudara di antara dua orang ini. Dari segala hal, yang tersisa di antara mereka hanyalah kemarahan dan pengkhianatan. Tang Xin lalu berkata, "Paman Luo Ying, aku khawatir kalau ayahku juga terlibat dalam urusan ini. Jadi, kelak aku harus mengandalkanmu untuk memikul tanggung jawab memimpin Guild Dagang Vorpal." Mendengar itu, Luo Ying terdiam. Sementara, Zhang Chong dia tersenyum. "Tuan Muda Tang Xin, Anda telah memilih kebenaran di atas keluarga Anda. Itu adalah jasa yang besar dan kami pasti akan mendukung Anda." Kata-kata Zhang Chong jelas menunjukkan dukungan penuh dari Sekte Uang padanya. Tang Xin membungkuk dalam. "Terima kasih semuanya." Tang Jie sendiri menatapnya dari atas, dan dia berkata, "Kalian benar-benar terlihat seperti sekumpulan semut. Bahkan jika hari ini penegak hukum emas datang kemari, aku akan pastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali." Di atas kereta berdiri 3 pria berbaju zirah emas. Tatapan mereka tampak dingin. Pemimpin di antara mereka berkata, "Beberapa hari lalu kami menerima laporan bahwa Tang Jie dari Guild Dagang Vorpal telah berkolusi dengan ras iblis dan berniat menghancurkan daratan. Hari ini kami melihat kebenaran itu dan Tang Jie, serahkan dirimu lalu ikut kami ke wilayah suci untuk menerima hukuman." Hanya 3 Sofragen tingkat rendah. Kita selesaikan ini dengan cepat. Jangan sampai formasi Juse terganggu, kata Sang. Tang Jie pun tertawa. "Tetua Hao, dan kalian berempat, habisi mereka." Aura dari kelima orang itu langsung melonjak dan menekan kereta penegak hukum. "Lancang! Melawan wilayah suci saja sudah cukup untuk mendapatkan hukuman mati." Pemimpin penegak hukum geram. 2 penegak hukum lainnya kini terbang sambil menghunus pedang, dan mereka menerjang kelompok Tetua Hao. Pertarungan terlihat berat sebelah. Bahkan jika Tetua Hao memiliki 5 orang anggota, tapi rupa-rupanya para penegak hukum jauh lebih unggul. Sampai kemudian, Fu muncul di depan mereka. Dasar orang-orang bodoh. Kalian menilai diri kalian terlalu tinggi." Ia mengangkat kapak besar dan menebas mereka. Ledakan pun terjadi.
Pedang penegak hukum terlempar balik. Energi spiritualnya lenyap dan tubuhnya bergetar hebat. Kini wajah mereka berubah drastis. Fu terus menyerang tanpa henti. Sudah bertahun-tahun sejak orang terakhir yang berani menyerang para penegak hukum. Hal ini tentu membuat mereka murka. Kalian benar-benar menantang langit. Meski membawa kesombongan dari para penegak hukum di wilayah suci, tetapi menghadapi 6 orang sekaligus itu jelas bukan hal yang mudah. Pada akhirnya, dengan penuh amarah, pemimpin penegak hukum berseru, "Aku akan melaporkan semua yang terjadi hari ini. Bersiaplah menghadapi amukan wilayah suci." Setelah mendengar itu, ia lalu berubah menjadi cahaya dan kabur meninggalkan kota Song Yue dan 2 rekannya. "Kejar dia!" seru Tang Jie. Tapi sang menahan mereka. "Lupakan saja. Dia tidak akan bisa kembali ke wilayah suci dalam waktu singkat. Kita memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan urusan kita di sini sebelum mereka kembali." Wajah Tang Jie masam, tetapi dia segera menenangkan pikirannya. Lalu Tang Jie berkata, "Tetua Hao, habisi 2 orang yang ada di sana. Biarkan darah mereka menjadi persembahan untuk kebangkitan dinasti Tang di masa depan." Kedua penegak hukum yang tersisa panik setelah melihat pemimpin mereka melarikan diri. Dalam kekacauan, mereka diserang oleh pasukan gabungan 5 orang martial Sovragen dan tewas seketika. Semua anggota Serikat Pedagang terkejut. Mereka menganggap wilayah suci sebagai kekuatan tak terkalahkan. Mereka tak menyangka harapan itu musnah seketika. Zhang Chong menjilat bibirnya. "Tang Xin, apa kamu punya rencana cadangan?" Tang Xin dan Long Yin terpaku. Mereka tampak tak mempercayai apa yang mereka lihat. Mereka gila. Benar-benar gila. Bagaimana bisa mereka berani membunuh penegak hukum emas dari wilayah suci? Gumam Tang Xin. Semua orang kini benar-benar terlihat ngeri. Tetua Zhu mulai panik. "Hei, aku dari Sekte Pedang, bukan dari Serikat Pedagang. Tolong lepaskan aku. Aku pasti akan memberi kalian hadiah besar." Yang lain memandang Tetua Zhu dengan ekspresi jijik. Tetapi Tetua Zhu tetap tenang, seolah dia tak merasa bersalah. Dan kemudian orang-orang yang lain mulai ikut-ikutan. "Aku juga bukan dari Serikat Pedagang. Aku hanya penonton." Lalu ada lagi yang berseru, "Tuan muda Tang Jie, aku kakak iparmu. Gadis yang kau kencani di kediaman Ruan itu adalah adikku." Dan banyak yang lain. Tang Jie menjadi geram. "Diam. Tidak ada yang keluar dari formasi ini." Mendengar itu semua orang tampak masam. Sementara Cui Bo memandang Yun Xiao. "Tuan muda Yun, mari lanjutkan rencana sebelumnya. Mohon bantuanmu untuk menghancurkan formasi ini." Yun Xiao masih duduk bersila. Dia tampak menarik nafas dalam-dalam. Sekarang, dia telah memulihkan banyak kekuatannya, terutama karena para utusan dari wilayah suci telah mengulur waktu untuk dirinya. Akhirnya, Yun Xiao membuka mata dan dia berkata, "Perkuat penghalang di sekitar kamar dagang Tian Yuan. Aku tidak ingin mereka terluka saat aku keluar dan bertarung." Saat ini Luo Yunsang dan Ding Ling Er sangat tertekan. Mereka bahkan terlihat terengah-engah dan hampir tak sadarkan diri. Mendengar permintaan Yun Xiao, Cui Bo pun mengangguk. Tang Xin lalu berkata pada Yun Xiao, "Tuan muda Yun, kita tak punya banyak waktu. Selama salah satu pilar itu dapat dihancurkan, maka kita bisa menghancurkan formasi ini.
Jadi kuharap Anda bergerak cepat. Mendengar itu Yun Xiao tersenyum. Tidak perlu. Aku akan langsung menghancurkan roda Jusi. Hah? Roda itu jelas menyerap kekuatan dari keempat pilar secara luar biasa. Bagaimana cara untuk menghancurkannya? Tang Xin tampak kebingungan. Yun Xiao menjelaskan. Roda Juse adalah campuran. Ia menyerap dan memanen kekuatan kehidupan, tetapi justru melemahkan kemampuan ofensifnya. Dia tidak akan bisa menyerang. Yun Xiao lalu menatap ke atas, dan dia tersenyum, lalu berkata, "Sang, aku benar bukan?" Orang-orang dari Serikat Pedagang terkejut ketika Yun Xiao mengatakan itu. Cui Bo lalu bertanya, "Tuan Muda Yun, apa kamu mengenal para iblis itu?" Yun Xiao lalu dengan santai menjawab, "Ya, kami teman lama." Sementara Shao Huang Haolian tersenyum kecut. Seharusnya aku menghabisi para begundal ini saat berada di dataran iblis dulu." Mendengar itu Mo Xiaochuan mencibir. "Benar, harusnya kau melakukannya. Kalau kau melakukan itu, hal merepotkan ini tak akan terjadi. Kau memang tak berguna. Kemanapun kau pergi, pikiranmu hanya mencari wanita." Mendengar itu, Shao Huang Haolian hanya terdiam. Sementara, Sang kini menatap Yun Xiao dan berkata, "Ya, kau benar. Formasi ini memang bukan untuk menyerang, tetapi untuk peleburan. Namun, sekalipun kau mengetahuinya, memang apa gunanya? Kau bahkan tak mengeluarkan kartu trufmu." Kata-kata Sang membuat semua orang memandang Yun Xiao. Mereka tak percaya bahwa rupanya Yun Xiao masih menyimpan kartu truf yang ia miliki. Tapi Yun Xiao dengan tenang merespon, "Hentikan omong kosongmu. Tenang saja, aku punya caraku sendiri untuk menghancurkan formasimu. Tapi, aku ingin tahu satu hal. Jawab pertanyaanku. Siapa wanita yang menjadi bayangan di roda itu? Rasanya, aku pernah melihat sosoknya." "Apa? Kau pernah melihat patung wanita ini di tempat lain? Di mana?" Wajah Sang berubah. Yu, Li, dan yang lain juga gemetar hebat ketika mendengar itu. Melihat respon mereka, Yun Xiao tertawa. Di mana ya? Aku lupa. Tapi kalau kau mengatakan siapa dia, mungkin aku bisa mengingatnya." Ekspresi Sang menjadi dingin. "Tak perlu bicara banyak. Setelah semua ini selesai, aku akan menangkapmu dan mengekstrak pikiranmu untuk mendapatkan jawabannya secara langsung." Mendengar itu, Yun Xiao lalu berkata, "Sepertinya kau sangat percaya diri. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Lihat bagaimana caraku menghancurkan formasi pengorbananmu." Yun Xiao lalu melangkah keluar dari penghalang. Seketika, tubuh dan jiwanya dihantam kekuatan besar. Di bawah tekanan formasi dan kekuatan naga, tubuh Yun Xiao mengeluarkan suara retak. Tulangnya mulai rusak. Kekuatan naga juga menyerang kesadaran spiritualnya. Semua orang sampai menahan nafas, memperhatikan setiap gerakan Yun Xiao. Setelah beberapa langkah, Yun Xiao, dia tampak jauh lebih tenang. Bagus, ini jauh lebih baik dari yang kuduga. Teknik penempaan tubuh tiran miliknya telah menyerap kekuatan formasi dan terus meregenerasi tubuhnya. Jadi meski saat ini Yun Xiao terluka, tapi prosesnya sangat lambat. Setelah yakin dengan semuanya, Yun Xiao menghentakkan kaki ke tanah dan menciptakan lubang besar. Dan setelah itu, Yun Xiao memanfaatkan lonjakan itu untuk terbang ke atas. Yun Xiao melesat bak peluru, tetapi saat jaraknya tinggal kira-kira 10 meter dari roda Jusi, tubuh Yun Xiao terhenti.
Melihat itu Sang mengejek. Kau bahkan tak bisa menyentuh roda itu. Bagaimana caramu menghancurkannya? Berhentilah bermimpi. Tapi Yun Xiao tersenyum dan berkata, sudah kukatakan padamu, gunakan mata iblismu itu dan lihat baik-baik. Mata surgawi ketiga Yun Xiao terbuka di dahinya. Cahaya merah menyala lalu berubah menjadi burung api. Apa? Roh sejati api Punix? Xiangxi terkejut. Lalu Yu berkata, tenanglah, itu hanyalah bagian kecil dari api Punix. Dia tak akan bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Kalau dia berpikir ingin menghancurkan formasi pengorbanan hanya menggunakan api kecil itu, dia hanya delusi. Kini, api Punix mulai membakar roda Jusi. Tapi kekuatan itu memang tidak cukup untuk memecahkan formasi ini. Api masih terus membara, dan melihat itu Sang mulai curiga. Yun Xiao tersenyum. Aku tak pernah berniat menghancurkan formasi ini dengan apiku. Tetapi, aku akan mengambil alih dan menyempurnakan roda Jusi. Yun Xiao mengeluarkan beberapa segel yang melayang di udara dan memancarkan cahaya terang. 3 karakter emas melayang di atasnya dan segel Raja Ming dari kuali gunung dan sungai terbentuk. Dengan kultivasiku, pemahamanku tentang alkimia, ditambah api Punix sejati dan segel giok yang kumiliki, aku bisa mengubah roda Jusi menjadi seonggok besi tua. Ini adalah perkara yang mudah. Apa kau pikir aku tak bisa melakukannya? Seketika Yun Xiao yang ada di dalam tekanan luar biasa bergerak dan mencoba mengendalikan situasi. Kisah ini masih panjang dan kita akan sambung lagi di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, see you again di next video dan bye.